Episode 86. Suara azan subuh berkumandang, Sylvia mengerjap-ngerjapkan matanya dan membuka matanya pelan. Sylvia bingung sedang ada di mana dirinya. Terbangun di kamar mewah tapi bukan kamarnya. Aku di mana ya? Ucap Sylvia saat sadar dan terbuka matanya sempurna. Sylvia menengok ke arah kiri, ada sang suami yang tidur terlelap memegang tangannya. Namun saat menengok ke arah kanan, Sylvia kaget melihat selang infus yang menancap di tangannya. Sylvia mengingat-ingat terakhir yang dialaminya. Astagfirullah, sepertinya setelah dari kamar mandi aku pingsan dan Mas Angga bawa aku ke sini, batin Sylvia, tapi ini tega kayak rumah sakit. Sylvia merasa kasihan sekali pada sang suami yang tertidur lelap, terlihat begitu kelelahan, apalagi kemarin dari Bandung menyetir sendiri. Saat intens menatap wajah sang suami, Sylvia merasakan mual kembali seperti semalam. Ia menarik tangannya yang digenggam sang suami dengan pelan agar tak membangunkannya. Kasihan Mas Angga sepertinya kelelahan sekali, ucap Sylvia setelah tangannya terlepas dari genggaman sang suami dan mengusap lembut rambut hitam sang suami. Walaupun merasakan mual kembali, tapi Sylvia merasa badannya sudah tak lemas lagi dan kepalanya juga sudah tak pusing seperti semalam. Sylvia berjalan pelan membawa tempat infusan masuk ke kamar mandi. Hoek, huek, oek, Sylvia memuntahkan ciaran yang begitu pahit dari mulutnya. Hoek, hoik, Sylvia kembali mengeluarkan cairan yang membuatnya mual. Angga yang menyadari tak menggenggam tangan sang istri mengerjapkan membuka matanya. Saat dilihat tak ada sang istri, Angga langsung turun dari tempat tidur. Angga mendengar suara sang istri dari kamar mandi. Angga langsung menghampirinya. Sayang, kamu baik-baik saja? Tanya Angga yang langsung memijat tengkuk sang istri yang sedang mual memuntahkan cairan dari mulutnya. Hoek, aku mual sekali Mas. Sepertinya asam lambungku kumat, ucap Sylvia sembari menyalakan air keran wastafel membasuh mulutnya. Kenapa gak bangunin Mas sayang? Gimana kalau sampai jatuh, ucap Angga khawatir. Aku kasihan sama Mas, sepertinya sangat lelah sekali. Toh badanku sudah enakan, hanya mualnya saja Mas, ucap Sylvia dan kembali merasakan mual kembali. Hoek, hoek, Sylvia lagi-lagi merasakan mual yang bergejolak dari tubuhnya. Angga bersantai dan kasihan melihat sang istri yang terus merasakan mual, dan Angga kembali memijat tengkuk sang istri. Setelah merasa sudah tak mual lagi, Sylvia membasuh mukanya agar lebih segar. Sini Mas, bantu sayang, ucap Angga bantu sang istri berjalan keluar dari kamar mandi mendudukannya di kasur. Minum dulu sayang, ucap Angga. Makasih Mas, maafin aku selalu ngerepotin Mas, ucap Sylvia. Jangan ngomong gitu sayang. Mas gak ngerasa direpotkan, ini sudah kewajiban Mas sebagai suami, ucap Angga. Sylvia tersenyum bangga memiliki suami seperti Angga yang begitu perhatian dan memperlakukannya dengan lembut. Sayang makan ya, biar perutnya gak kosong, ucap Angga. Gak mau Mas, aku gak lapar, jawab Sylvia. Ya udah makan roti saja sedikit-sedikit sayang, ucap Angga diangguki sang istri. Angga menyuapi Sylvia dengan lembut. Sesekali Angga ikut memakan rotinya juga karena Angga merasa ingin saat sang istri memakannya. Sudah Mas, aku kenyang, ucap Sylvia. Sedikit lagi sayang. Baru juga sedikit, ucap Angga. Udah Mas, mending kita pulang saja, kasihan Safira mau sekolah pasti nyariin kita Mas, ucap Sylvia. Nanti Mas minta tolong Anggita saja sayang, kamu gak usah khawatir sama Vira. Sekarang yang penting kamu sehat dulu baru kita pulang, ucap Angga. Ih Mas, aku mau pulang saja, nanti di rumah juga baik kan? Ini hanya asam lambung biasa, ucap Sylvia. Tidak ada penolakan sayang, Mas gak mau terjadi apa-apa sama kamu. Nanti dokter kesini untuk ngasih hasil labnya. Kalau sudah diperbolehkan pulang baru kita pulang sayang, ucap Angga lembut memberitahu sang istri. Ya udah deh, terserah Mas saja. Terus Mas gimana, gak pergi ke kantor? Bukankah sudah ada jadwal meeting? Tanya Sylvia menatap sang suami. Mas sudah mengirim pesan pada Dito untuk mengundur jam meetingnya sayang. Ngerasa gak tega ninggalin kamu ke kantor, ucap Angga duduk di samping sang istri.
Tak lama ada suara ketukan pintu dari luar kamar mereka. Saat Angga cek ternyata Dokter Dani yang datang. Assalamualaikum Pak Angga dan Nyonya Angga, sapa Dokter Dani membawa lembar hasil lab Sylvia. Waalaikumsalam dok, silahkan masuk, ucap Angga dan Sylvia berbarengan. Ini saya mau memberitahu hasil labnya Nyonya Sylvia kemarin, ucap Dokter Dani. Bagaimana dok hasilnya? Istri saya baik-baik saja kan dok? Tadi bangun tidur istri saya kembali mual muntah dok, tanya Angga khawatir tak sabar dengan hasil lab sang istri. Alhamdulillah hasilnya baik, Pak Angga tak perlu khawatir, mual muntah Nyonya Sylvia itu normal, untuk ibu hamil di trimester pertama seperti Nyonya Sylvia, ucap Dokter Dani. Apa dok ibu hamil? Maksudnya apa dok? Ucap Angga bingung karena sewaktu dulu Alamdita istrinya tidak mengalami hal seperti itu. Angga dan Sylvia bingung saling menatap. Lia Pak Angga saya ucapkan selamat atas kehamilan istri Anda yang sudah memasuki usia kandungan 2 minggu, ucap Dokter Dani menyerahkan hasil lab yang menyatakan sang istri positif hamil. Masya Allah, Alhamdulillah ya Rob, ucap Angga langsung mencium kening sang istri dan memeluknya erat. Sayang Alhamdulillah kamu hamil, ucap Angga di telinga sang istri sembari terus memeluknya. Lia Mas Alhamdulillah, ucap Sylvia meneteskan air mata bahagia di pelukan sang suami. Lia sayang Mas senang sekali, balas Angga. Lia Mas, tapi udah dulu meluknya malu sama dokter melihat kita seperti ini, ucap Sylvia berbisik. Angga yang mendengar ucapan sang istri langsung melepas pelukannya, ia lupa kalau masih ada Dokter Dani yang sedang menyaksikan kebahagiaannya. Maaf dok, kami sangat senang sekali mendengar kabar kehamilan istri saya, ucap Angga canggung. Iya Pak Angga, saya juga ikut senang semoga kandungan Sylvia selalu sehat sampai nanti melahirkan, dan ini daftar obat dan vitamin untuk Ibu Sylvia, diusahakan selalu makan walaupun sedikit, dan satu lagi saya ingatkan untuk Pak Angga agar puasa dulu karena kandungan Nyonya Sylvia masih sangat muda, ucap Dokter Dani panjang lebar memberitahu Angga. Sampai kapan dok? Saya harus berpuasanya, ucap Angga serius. Sedangkan Sylvia melototkan matanya dengan pertanyaan sang suami. Sampai kandungan dan fisik Nyonya Sylvia kuat Pak, jawab Dokter Dani. Selama itu dok, tanya Angga lagi dan Sylvia yang gemas mencubit tangan sang suami. Lia Pak, kalau sudah kuat pun melakukannya harus sangat pelan ya Pak, ucap Dokter Dani tersenyum, kalau begitu saya pamit, untuk Nyonya Sylvia banyak istirahat dan jangan lupa obatnya, nanti akan ada perawat yang membantu Anda, ucap Dokter Dani. Lia dok, kapan saya bisa pulang? Tanya Sylvia yang sudah tak sabar ingin memberitahu sang putri. Kalau besok sudah stabil dan semuanya baik, baru boleh pulang ucap Dokter Dani. Kalau begitu saya pamit dulu, besok saya periksa lagi, Assalamualaikum, ucap Dokter Dani lagi pamit. Lia dok terima kasih banyak, Waalaikumsalam, ucap Angga dan Sylvia setelah Dokter Dani meninggalkan ruangan mereka. Angga kembali memeluk sang istri dan terus menghujani sang istri dengan ciuman. Mas benar-benar bahagia sekali sayang ucap Angga memeluk sang istri. Lia Mas aku juga sangat bahagia, Alhamdulillah Allah memberi kepercayaan secepat ini pada kita untuk menjaga titipannya, ucap Sylvia mengelus perutnya yang masih rata. Iya sayang, dan sayangnya papa yang sehat di sana ya ucap Angga yang ikut memegang perut sang istri dan menciumnya lama. Sayang mulai sekarang kamu gak boleh capek-capek, apa-apa harus minta bantuan Mas atau Biminah, dan mulai sekarang harus rajin makan, minum susu hamil dan minum vitamin, pokoknya Mas ingin kamu dan calon anak kita selalu sehat, cerocos Angga panjang lebar. Bersambung.